Pada akhirnya aku dengan Kak Aji resmi menjadi pasangan kekasih. Kita pacaran dan waktu itu aku memulai kehidupan baru bersama dia. Aku sayang banget sama dia. Sayang banget. Kalian tahu gak sih, aku tiap hari jatuh cinta sama dia. Pokoknya kalau misalkan ngeliatin dia tiap hari, itu mood aku tuh jadi bagus. Aku jadi semangat berangkat sekolah, aku jadi semangat untuk mendapatkan nilai yang bagus. Pokoknya setiap hari ketika melihat dia, pokoknya gimana sih, jatuh cinta tiap hari ketika memandang dia gitu. Karena dulu itu aku berjuang banget untuk dapetin dia. Aku dari dulu tuh pertama kenal sama dia kan, pas aku pindah sekolah dan masuk sekolahan itu, aku langsung notice dia. Jadi tuh aku bener-bener kayak, kalau aku ngejar satu orang, aku suka nih sama orang ini, aku bakalan kejar dan aku bakalan dapetin dia. Sampai pada akhirnya dia kan luluh jadi pacar aku kan. Dan nembaknya pun juga bener-bener kayak sweet banget. Kayak dia tuh nembak cewek gitu. Dan aku waktu itu bener-bener kayak centil banget. Dia tuh seneng banget sama aku. Yang pertama dia seneng karena aku lucu. Aku tuh suka ngelucu di depan dia. Dia tuh kayak, dia sebenarnya tuh kanebo kering gitu loh. Jadi jarang dia tuh ketawa dengan cowok-cowok gemulai kayak aku. Dia tuh kadang kayak suka jijian gitu, suka kayak apa sih, ngebully cowok-cowok yang gemulai-gemulai atau cowok-cowok kemayuan kayak aku ini. Cuman pada saat itu aku mungkin karena effortnya luar biasa kali ya dapatin dia. Jadi dia itu tuh kayak menghargai aku banget gitu, ngerti gak sih? Kayak aku sayang banget sama dia gitu. Nah, ada juga sebenarnya teman-teman aku tuh yang sama kayak aku, kemayu gitu. Ada yang kayak ke cewek-cewekan. Aku tuh di kelas itu ada dua yang kemayu, aku sama beberapa teman aku. Ada satu lagi teman aku. Cuman aku nggak begitu dekat sama dia. Cuman dia baik gitu. Nah itu Kak Aji kadang suka kayak, nggak usah terlalu deket-deket sama dia, nanti kamu ketularan. Padahal tuh pacarnya ini juga sama kayak gitu juga gitu. Terus apalagi itu teman-temannya juga nggak suka sama cowok-cowok kayak aku gitu. Jadi gimana caranya agar meyakinkan Kak Aji ini biar yakin gitu loh, maksudnya dia itu punya pacar yang kayak gini gitu. Dan untungnya selama aku sama dia, aku bener-bener kayak berharga banget di mata dia. Dan aku juga menghargai semua apapun yang dia kasih sama aku. Walaupun aku nggak bisa ngasihin sesuatu hal yang mahal, mungkin aku nggak bisa karena aku keterbatasan uang gitu. Sedangkan dia itu adalah apa sih namanya itu, punya segalanya gitu. Dan dia juga udah dapat kasih sayang dari orang tua tuh dari kecil gitu. Aku kalau misalkan main ke rumahnya dia ya, aku ngerasa kayak rakyat jelata banget. Tapi untungnya ibunya itu baik banget sama aku gitu. Jadi aku tuh suka ketemu sama ibunya. Aku kan direkrut juga jadi karyawan di toko ibunya gitu. Jadi ya mungkin dari segala perjuangan aku, dia membuat si Kak Aji ini tuh kayak yakin dan luluh sama perjuangan aku gitu untuk dapetin dia. Walaupun di awal-awal tuh bener-bener aku tuh kayak dihina banget lah sama dia, kayak dicuekin, didiemin, kayak nggak dipeduliin. Bayangin aja aku jalan kaki pulang sekolah hujan-hujanan misalkan, atau panas-panasan dah, itu dibiarin aja sama teman-temannya. Maksudnya dia cuma ngeliatin doang tanpa menegur aku, tanpa ngeliatin aku. Pokoknya kayak cuek aja gitu. Pokoknya tiap hari aku kayak gitu. Tapi aku tuh tidak pernah membuat perasaan aku tuh surut ke dia gitu. Jadi ya itu salah satu perjuangan aku untuk dapetin dia, biar dia itu notice aku, dia jadi deket sama aku, dan aku bisa dapetin perhatian dia gitu. Itu berbulan-bulan aku sampai ngelakuin itu, sampai benar-benar kayak dalam hati aku tuh aku yakin dia tuh orang baik gitu loh. Karena salah pergaulan aja. Jadi kayak dia itu tuh karena sering bergaul sama teman-temannya yang cuek. Jadi pas ngelihat aku tuh biasa aja gitu, nggak aku juga nggak perlu dikasihani sih sebenarnya waktu itu. Cuman ya gimana sih, sebagai cowok kemayu, sebagai cowok ke cewek-cewekan gitu, dia pengen diperhatiin gitu sama orang yang dia suka kayak gitu. Aku suka ngirim surat ke dia tuh, aku suka kirim surat, aku suka nanya-nanyain ke temennya gitu. Pokoknya teman-temannya dia tuh aku deketin, aku suka tanyain, terus aku suka cari tahu dia hobinya apa. Beneran tahu, aku sampai beli satu buku note gitu, itu tuh cerita tentang dia semua.
Ngerti gak sih kayak awal mula aku kenal sama dia, sebenarnya nggak kenal. Aku pertama kali ngelihat dia tuh sudah langsung berkesan dan aku langsung tulis itu di buku. Sekarang bukunya udah hilang, bukunya udah hilang, udah nggak ada. Dulu tuh sering aku bawa tuh sampai aku ke Jakarta, aku bawa buku itu. Pokoknya setiap malam aku selalu baca itu karena kayak ketika aku baca buku itu kembali, aku jadi kayak ngerasa menghibur diri aku. Ternyata dulu aku kayak gini ya gitu, aku sebucin ini ternyata. Dan sekarang aku nggak bisa merasakan itu lagi. Aku udah kayak mati rasa, mungkin aku udah nggak bisa untuk kayak mengalir kayak dulu gitu. Jadi perasaan aku tuh kayak B aja sih ngelihat siapapun, nggak, walaupun seganteng apapun cowok atau secantik apapun cewek. Sekarang tuh aku biasa aja ngelihatnya. Dulu tuh aku seobsesi itu dulu untuk ngedapetin seseorang tuh. Itu ya. Em, Sampai pada akhirnya kan aku jadi pacarnya si Kak Aji ini. Dia suka ngasih coklat aku. Bayangin dah, orang yang dulunya cuekin aku tapi sekarang tuh suka ngasih coklat. Paling paling dangkal itu adalah dia ngasih aku dulu coklat payung. Pokoknya dia bilang kayak gini, kata dia kalau misalkan emang gak ada coklat gak apa-apa ya coklat payung. Coklat payung yang harganya segopean itu dia kasih aku dua. Pokoknya kayak kata dia tuh kamu itu semanis coklat, berkata gitu. Jadi pokoknya kalau misalkan dia ngelihat coklat itu dia selalu ngebayangin aku, katanya aku manis. Gak usah jijik deh kalian, dengerin aja. Nah itu pokoknya dia tuh lucu. Jadi semenjak sama aku tuh dia selalu mencair, suasananya jadi happy, enjoy kayak gitu. Sampai pada akhirnya kan aku kan tiap hari ketemu sama dia tuh, di sekolahan ketemu, di rumah juga tertemu karena dia ternyata pindah ngaji nih. Dia ngaji lah ke masjid tempat tempat aku. Di tempat aku tuh ngajinya malam karena kita Al-Quran tingkat SMA gitu. Dulu tuh tempat ngaji itu tuh rame banget, anak sekolahan itu rame banget ngaji. Cuma sekarang tuh beda, anak-anaknya udah pada sibuk sendiri-sendiri. Jadi kayak ngaji sih tetap ada yang ngaji, cuman kayak nggak sampai malam ngajinya, cuman sore doang. Malam itu masjidnya udah kayak sepi aja, nggak ada kehidupan. Kalau dulu tuh ya, dulu tuh aku Fajar sama tim-tim yang lain, teman-teman aku yang lain itu tuh suka ngeramain masjid. Sampai kadang didikan subuh, ini ceritanya tuh didikan subuh kita nginep itu di masjid. Kita nginep di masjid karena ada kegiatan didikan subuh. Didikan subuh tuh kayak murotal, kayak ngaji, nasyid, hadroh, terus belajar pidato, terus ada cerdas cermat. Pokoknya kegiatan didikan subuh itu tuh selesai sholat subuh nanti anak-anak itu semuanya yang ikut ngaji di masjid itu nanti bakalan ada kegiatan-kegiatan, dan terakhirnya kita nanti dikasih bubur kacang ijo, dikasih kue. Terus habis itu kita disuruh gotong royong kayak gitu di masjid itu. Jadi kegiatannya banyak banget sampai pada akhirnya kampung aku itu dulu tuh sering banget didatengin sama KKN, anak KKN. Nah ini ada hubungannya juga dengan anak KKN. Jadi dulu tuh anak KKN tingkat pertama, artinya tuh pertama kali kampung aku dikunjungi oleh anak KKN itu pada saat waktu aku SMA kelas 2 itu. Aku udah pacaran nih sama Kak Aji, ceritanya aku udah pacaran sama Kak Aji, dan dia udah setiap hari kan ngaji di tempat aku, dan dia juga semangat banget ngajinya walaupun dia beda kelasnya sama aku. Maksudnya kayak guru ngajinya beda, aku si ustadz apa, dia sama ustadzah siapa kayak gitu. Karena dia baru awal-awal masuk di situ tuh harus dites dulu, kalau misalkan belum terlalu lancar bacaannya nanti dia dipindahkan ke kelas yang satunya kayak gitu. Tapi sama-sama malam. Nah terus kita tuh dapat informasi nih dari dari pengurus pengurus masjid. Jadi mengumumkan bahwasannya akan ada nanti kunjungan dari KKN dari kalau nggak salah universitas yang almetnya warna kuning itu Sumatera Barat. Ya kalian tau lah. Nah jadi almetnya warna kuning. Nah terus katanya dia bakalan survei dan dia bakalan berkunjung ke masjid kita itu nanti di tanggal berapa gitu. Pokoknya 3 hari setelah di pengumuman itu. Nah di situ tuh kayak apa nih, kunjungan apa nih? Aku kira tuh kunjungan kayak ya udah kakak-kakak mahasiswa datang ke masjid kita, terus nanti ada seminar atau ada arahan atau apa gitu kan dari mereka untuk pembelajaran kita segitulah. Aku pikir kayak gitu kan. Akhirnya ya udahlah aku biasa-biasa aja kayak gitu. Tibalah di hari H.
aku kan sama Kak Aji dulu itu kan sering bareng tuh kan, pulang pulang sekolah tuh kadang suka dianterin sama dia. Dia suka nganterin aku. Jadi tuh kayak gimana ya? Aku pulang sekolah nih bareng sama dia. Jadi dia itu udah langsung pulang ke rumah aku. Jadi rumah aku tuh udah jadi base campnya kita gitu loh. Ibu aku tuh nggak pernah mempermasalahkan itu. Jadi tuh dia pulang sekolah bareng sama aku. Kadang dia istirahat di tempat aku, di rumah aku. Walaupun rumah aku tuh sederhana ya. Terus tapi dia tuh nyaman banget di tempat aku. Ya, kadang suka main juga sama adik aku lagi nonton TV nih, adik aku lagi nonton TV. Terus dulu tuh ada acara banyak tuh lah, acara-acara TV. Nah, mereka tuh pada nonton, duduklah di depan TV, terus ngemper aja gue ngamper apa sih? Ngampar gitu ya, ngampar di lantai, tiduran. Dia masih pakai seragam sekolah. Dia masih pakai seragam sekolah, pakai celana abu-abu, baju seragam. Nah terus kata adik aku, emang kakak nggak pulang dulu, emang kakak nggak punya rumah, emang kampret juga nih adik aku. Kataku, ngomong mulut bisa dijaga nggak sih, kataku gitu. Si kakaknya juga ada rumah lah, masa nggak ada rumah? Tapi kenapa nggak pulang dulu, kenapa nggak ganti baju dulu, emang nggak dimarahin sama mamahnya gitu, kata adik aku kan. Terus kataku, ya udah sih, orang kakaknya juga sekalian mau ngaji, kan kakak ngajinya malam, masih lama, ini baru jam 3. Terus kataku, ya udah, lagian juga mau main gitu kan. Ya udah, aku mau berangkat ngaji gitu. Nah adik aku tuh nggak berangkat ngaji, adik aku ada 2. Terus ya udah, sono berangkat ngaji, udah sore ini. Pokoknya mereka tuh ngajinya setelah sholat asar setengah 4 tuh, jam 4 sampai jam 5 mereka ngaji. Jam 5 nanti mereka pulang. Nah biasanya mereka pulang itu nanti mereka pergi mandi ke sungai belakang rumah aku, kan ada sungai tuh kayak 500 meter lah dari belakang rumah aku. Nah terus di situ kan aku tinggal berdua doang nih sama Kaji. Aku sama Kaji berada di depan TV. Kita nonton bareng tuh FTV SCTV waktu itu. Kita nonton. Terus ternyata aku kira dia ikut nonton juga kan, karena aku nonton TV itu tuh kalau emang lagi seru filmnya. Dulu tuh ada film si ini nih, aku suka banget sama si siapa sih namanya tuh, ininya kakak iparnya Fuji. Aduh lupa lagi. Ya pokoknya itu. Aku suka nonton film itu tuh dulu. Nah terus aku lihat dia, ternyata dia tidur. Dia ketiduran, mungkin kecapean kali ya. Terus aku ambil bantal. Terus aku bilang kayak gini, kakak lapar nggak? Kata gitu. Kakak lapar nggak? Aku pegang perutnya dia. Kakak lapar nggak? Terus dia kebangun. Hah? Kata dia. Aduh ganteng banget lagi cowok gua. Aduh aku nggak bisa, nggak tahan. Lihat bibirnya, lihat kumisnya, terus lihat mukanya tuh walaupun udah siang, walaupun udah kayak pulang sekolah, harusnya kan kayak aku ya buluk banget. Aku dulu tuh buluk banget, berminyak, mukanya ada jerawatnya, terus rambutnya gak keurus, tapi dia cakep banget, sumpah demi Allah itu dia cakep banget. Aku deketin mukanya dia kayak, kakak lapar nggak? Kata gitu. Aku pegang perutnya dia. Untung nggak ada siapa-siapa itu di rumah. Terus dia kebangun kan, hah? Lapar sih, kata dia. Terus bibirnya itu tuh kayak menggoda banget kan. Terus aku tiba-tiba kayak, aduh udah sosor aja dah, kapan lagi kan. Kata aku gitu ke bibirnya dia. Terus dia senyum. Apa sih dek, kata dia gitu. Ya kenapa sih, kata aku gitu. Terus dia tiba-tiba balas juga kan, dicium juga. Tapi nggak enak kata dia gitu. Nggak enak di luar, maksudnya itu kan ruang tamu ya. Kalau misalkan di dalam kamar kan dia bisa kan lanjut gitu kan. Tapi nggak bisa, maksudnya kayak aku nggak berani sebrutal itu juga, apalagi masih siang gitu kan. Terus akhirnya aku bilang kayak gini, kakak mau makan gak? Aku ambilin makan tuh dia. Kataku, tapi aku lauknya cuma ini doang. Dulu tuh ibu aku tuh masak, kalian tahu ini nggak sih? Aduh, kalau di bahasa aku tuh namanya rimbang. Jadi pahit, dia bulat-bulat warna hijau itu, tapi enak banget, pahit-pahit enak gitulah. Itu tuh digulai sama ibu aku pakai ikan asin. Itu enak banget, aku suka banget itu. Terus ada cabe hijau, terus ada telur bulat juga. Pokoknya ada itu juga, itu doang tuh masakan aku. Terus aku ambil 1 piring doang nih. Kakak makan sama aku aja ya, aku suapin. Kesempatan buat aku mesra-mesraan sama pacar aku di situ. Dah kan, kata dia, ya udahlah, kakak bareng sama kamu aja. Ini namanya apa? Dia ternyata belum pernah makan itu. Aku kan langsung ketawa, emang bener kakak belum pernah makan ini? Kata dia, enggak pernah makan ini. Ini namanya apa? Kata dia gitu. Aku kasih tahu kan, ini emang enak ya, kata. Cobain aja dulu, kata gitu. Dicobain sama dia, ih pahit
pahit sayang, kata dia gitu kan. Ih enak tahu, cobain lagi, dicoba. Enggak mau, pahit gitu. Tapi kalau ikan asin suka nggak? Suka sih, kata dia. Ih kok pakai sih ya, berarti kakak nggak mau. Kakak pakai telur aja ya. Tapi dia tuh nggak enak gitu loh, dia nggak enak nolak sebenarnya. Cuman aku juga nggak enak dong maksain dia makan. Makan kalau dia nggak suka kan kasihan ya. Akhirnya aku bilang, ya udah kakak pakai telur ya, aku pakai ini. Terus dia kayak gimana sih, dia kaget gitu loh aku makan di makan itu tanpa ekspresi pahit apapun gitu. Terus kata dia, kamu sering makan kayak gini? Ya apa aja yang ada tuh aku makan, aku nggak pernah milih-milih makanan. Terus dia nangis, nggak nangis kayak nggak, maksudnya kayak terharu gitu, karena aku tuh nggak pernah namanya tuh kayak ngejudge makanan itu, aku nggak pernah, karena aku tuh pernah susah. Maksudnya aku juga posisinya itu tuh lagi masih susah gitu. Ibu aku tuh apapun yang dimasak sama ibu aku tuh aku selalu makan. Dulu tuh pernah saking gak adanya di rumah itu cuman kayak cabai diiris, bawang merah sama minyaknya minyak kelapa. Itu enak banget, sumpah demi Allah itu enak banget. Itu dimakan pulang sekolah, sampai aku nanya sama ibu aku, Bu, lauknya nggak ada, kata gitu. Udah makan aja apa yang ada, yang penting keisi perutnya. Aku lihat di bawah tudung itu cuma ada nasi sama sambal yang tadi yang aku bilang itu, apa namanya itu, irisan cabai sama bawang, terus ada minyak. Aku makan itu enak banget, sumpah itu enak banget. Aku nggak bisa lagi menemukan itu lagi sekarang. Terus aku makan itu karena aku emang berada di titik susah. Jadi itu ketika ada makanan aku nggak pernah yang namanya kayak nggak suka makanan ini, nggak enak makan ini, nggak pernah. Aku selalu menghabiskan makanan itu, yang penting itu makanan manusia gitu. Jadi dia kayak terharu, terus dia bilang, maaf ya kakak tadi bilang kakak nggak suka sama makanan ini. Bukan, sebenarnya dia nggak bilang nggak suka sih, cuman karena emang dia menolak gitu kan. Jadinya ya aku bilang ya nggak apa-apa, mungkin kakak juga perlu kebiasaan untuk makan makanan yang mungkin belum pernah kakak makan, kata gitu. Udah tuh kan, terus tiba-tiba ibu aku datang. Ibu aku kayaknya habis dari ladang bawa pacul gitu. Bawa pacul. Terus aku dari jendela bilang kayak gini, Bu, Kak Aji numpang istirahat ya di sini, katanya mau langsung sekalian ngaji ntar malam. Loh, gak pulang dulu? Tadi udah bilang sama ibunya, katanya ya udah nggak apa-apa, daripada main-main nggak apa-apa, langsung ke rumah ade aja gitu. Ya udah, kalian lagi ngapain itu? Lagi nonton sama makan. Aji disuruh makan lah, jangan kamu doang yang makan, kata ibu aku gitu. Udah, Kak Aji udah makan. Ya udah, habis ini tolongin ibu ngambil rumput. Jadi tuh ibu aku tuh ternyata habis dari ngarit rumput buat sapi. Terus aku bilang, iya nanti habis makan aku kesana. Di mana rumputnya? Terus kata ibu aku, itu di dekat ini ya, pokoknya dikasih tahu. Biasanya ibu aku suka naruh di situ, dan yang bawa tuh biasanya aku. Karena kan kasihan ya kalau ibu aku yang bawa pakai karung goni yang gede itu loh. Nah, terus kata ibu aku, nanti sapi tolong dipindahin ya. Jadi tuh sapi aku tuh suka dipindah-pindah, karena kalau misalkan di sana itu sapi kan diikat di bagian hidung ya. Kalau di sini kan aku lihat sapi dilepas-lepas ya. Kalau di sana nggak bisa dilepas. Jadi harus diikat bagian hidungnya. Terus nanti talinya itu tuh kadang kita ikat di bagian pohon apa gitu. Jadi setiap beberapa jam sekali tuh harus dipindahin gitu, karena takutnya nanti ngelilit kakinya, jatuh dan lain sebagainya kayak gitu. Ya udah, akhirnya aku selesai makan, terus aku bawa Kak Aji. Kalian tahu nggak sih, dia masih pakai baju sekolah kan. Aku bilang, kakak ganti bajunya. Terus dia bilang kayak gini, kakak cuma bawa baju buat baju koko buat ngaji doang, celananya juga nanti pakai celana ini, tapi kan nanti kotor kalau misalkan mau ke sana. Ya udah, kamu punya nggak celana, pinjam dong kakak, kata gitu. Ya udah bentar ya, aku coba aku cariin tuh celana. Aku kan nggak punya banyak celana ya, nggak punya banyak baju, dan biasanya juga baju dan celana aku tuh longsoran dari kakak aku. Kadang kalau enggak dikasih sama tetangga, atau dikasih sama kayak dikasih orang aja. Aku tuh jarang beli baju dan celana, emang hampir nggak pernah. Dulu pas zaman kecil itu baju lebaran doang, pas lebaran doang beli baju itu. Jadi aku kadang suka dikasih orang. Dan pas aku pergi ke kamar, aku mau nyariin celana yang agak bagusan gitu kan. Terus tiba-tiba dia ngikut di belakang aku. Terus dia ngelihat, ini lemari baju kamu. Iya. Terus dia ngelihat kan, mana bajunya, mana celananya, kata gitu. Ya ini. Terus dia bilang,
segini doang. Kamu nggak punya baju lagi selain ini? Enggak. Kakak mau nggak pakai celana ini? Aku liatin dia celana satu, celana training kayak celana olahraga gitu. Itu pun juga dikasih sama orang waktu itu. Kata dia, udah nggak apa-apa pakai ini aja, kata gitu. Dia ngambil terus dia pakai. Terus bajunya mana? Aduh, mana ya bajunya ya? Kakak mau nggak baju ini? Terus kata dia, udah nggak apa-apa, kakak buka seragam sekolah ini. Terus dia pakai singlet. Ya nggak apa-apa dong sama aku. Kebetulan aku kan butuh itu. Ya nggak nolak dong aku. Aku bilang, oh ya udah kakak mau pakai singlet aja. Tapi nanti banyak nyamuk. Kan kita mau ke ladang ngambil itu. Ya udah nggak apa-apa, kata dia gitu. Tapi beneran tahu banyak nyamuk. Aku kasihan tahu. Jadi pas sudah nyampe di ladang nih, kan lumayan luas kan tempatnya ya. Terus aku ajakin dia main-main yang apa namanya tuh, aku ajakin dia main-mainan Tarzan karena ada pohon-pohon duku sama pohon duren waktu itu. Jadi aku bilang, kakak pernah nggak main ini? Kata dia, nggak pernah main ini. Ya udah nih cobain, pegang. Terus habis itu aku iseng tuh kan, tapi kakak harus ke belakang dulu, terus ke belakang terus, kata aku gitu. Terus gimana? Pegang kuat-kuat ya. Iya. Terus aku angkat badannya dia, terus aku dorong, sut. Kata dia, seru banget deh, seru banget kayak gitu. Terus ulang lagi kayak gitu. Terus kata dia, seru deh, tapi mana sapinya? Terus aku langsung mikir, oh iya sapi, mana sapi? Akhirnya dibantu sama dia kan nyariin, oh itu sapinya tuh gitu. Aku sama dia berdua. Terus rumputnya ternyata ada dua karung. Kataku, kakak nggak usah bawa ya, nggak usah, biar aku aja. Loh, kenapa? Kata gitu, emang kakak nggak bisa? Bisa lah kakak mah, kata gitu. Ih jangan kakak, nggak usah, nanti kakak malah dimarahin sama ibunya kakak kalau misalkan angkat-angkat kayak gini. Sedangkan dia di toko aja nggak pernah angkat beras yang berat-berat. Masa tiba-tiba di rumah aku malah aku suruh dia ngangkat karung itu. Itu kalian tahu nggak sih beratnya berapa? Itu kayak 8 sampai 10 kilo deh. 8 berapa sih? Pokoknya berat banget itu karung goni. Mana padat banget lagi isinya, itu tuh berat banget. Terus kata dia, iya berat ya, kata gitu. Ya udah kita berdua aja ya bawanya. Kalian tahu nggak sih, jadi tuh satu karung itu kepalanya kita berdua untuk nadah si karung goni tadi. Kita pulang satu set, terus satu lagi balik lagi tuh kan. Kata dia, ayo balik lagi satu. Dia yang paling semangat banget dia tuh. Terus bawa lagi tuh, itu lumayan jauh, kayak 300 meteran gitulah dari rumah. Terus dapat lagi, terus habis itu nyampe lah di kandang. Terus nyampe di kandang, aku buka tuh karungnya karena pasti satu karung itu tuh buat makan malamnya sapi kan. Nah terus aku iniin tuh di tempat makannya sapi. Terus akhirnya sapinya aku bawa pulang karena itu udah sore. Aku bilang, kak ayo temenin aku lagi untuk ke sapi, kata gitu. Oh ayo. Terus kalian tahu nggak sih, aku kasihan banget sama dia. Itu punggungnya, terus bagian lengannya kan dia berotot ya. Maksudnya ototnya itu otot alami. Dia bukan nge-gym, dia nggak nge-gym, tapi dia tuh emang kayak seneng olahraga. Apalagi dia suka bola kan. Kayak badannya tuh kayak badan Rivaldo banget, Bang Valdo banget. Kataku, kakak ini baju apa? Kakak pakai baju aku aja deh. Ini banyak nyamuk gitu. Kakak merah-merah tuh badannya. Apalagi kan kulitnya bersih kan, keteknya aja bersih gitu kan. Walaupun ada dikit-dikit bulunya, tapi bersih gitu, wangi lagi. Aku kadang suka iseng tahu. Jadi pas sudah kita mau ngambil sapi tuh, kakak aku mau cium keteknya boleh nggak? Kataku gitu. Emang brutal banget ini satu cowok. Kata dia, ih jangan lah jorok, kata dia gitu. Bau deh, bau keringet. Enggak, aku nggak bau, kata gitu. Iya aku pengen cium. Kata dia, nih cium nih kayak gitu kan. Beneran dong dikasihin keteknya ke aku. Dan itu tuh bener-bener enak banget, wangi, kayak seger aja gitu. Udah tuh kan, akhirnya udah selesai. Kita bawa sapinya ke kandang. Terus habis itu aku langsung ngambil handuk, aku ngambil sabun. Kataku, ayo kak mandi yuk. Kapan lagi kakak mandi bareng sama aku di sungai. Nah terus habis itu udah deh kita mandi ke sungai. Nah pas mandi di sungai itu ketemulah Fajar, ketemu teman-teman aku yang satunya lagi, banyak lah teman-teman yang lainnya pada ketemu. Ya udah kita mandi bareng dah di situ. Nah abis itu tuh si Fajar ngingetin, kata dia, ntar malam kan ada kakak KKN mau datang, katanya mau survei. Kalian pada masuk kan? Masuk lah, ini aja si Kak Aji datang katanya mau sekalian ngaji. Oh iya, dari sekolah itu, dari pulang sekolah langsung ke rumah.
kenapa lu nggak bilang tadi kalau misalkan ada Aji di rumah, kan bisa main gua ke rumah. Iya, tadi bantuin gua ini apa, bawa rumput, bawa sapi. Makanya kapan lagi kan dia, terus dia main ini, main Tarzan. Nah, dia katanya nggak pernah main itu. Ya iyalah, emang di sana ada Tarzanan. Kita kan tinggalnya di hutan, kata si Fajar gitu. Aku sama Fajar rumahnya kedekatan. Sedangkan Kak Aji kan rumahnya agak di kotaan dikit gitu. Jadi nggak ada tuh pohon-pohon hutan tinggi kayak gitu, nggak ada di dia gitu. Nah terus udah tuh kan, dia tuh seneng banget dibawa-bawa kayak gitu. Bahkan dia dulu kan pernah sempat ditawarin apa gitu waktu itu, aku lupa lagi. Pokoknya kayak kalau sekarang tuh bahasanya brand ambassador gitu kan. Jadi dulu tuh ada tempat tempat apa sih namanya tuh, lumayan terkenal tuh kayak kosmetik gitu, cuman buat cowok. Nah Kak Aji tuh pernah sempat ditawarin karena mukanya itu muka-muka artis gitu loh, muka-muka cakep gitu loh. Beda sama kita, aku Fajar, Yogi dulu tuh masih buluk-bulukan gitu, masih kayak ya masih alami banget anak-anak kampung gitu lah. Kalau Kak Aji tuh udah kota lah mukanya gitu. Jadi pernah tempat ditawarin dulu tuh dia tuh. Terus udah tuh kan, akhirnya selesai kita mandi itu, kita langsung pulang. Aku langsung siap-siap karena udah, kita tuh rencananya mau maghribannya di masjid aja. Biasanya tuh aku maghrib di rumah, terus nanti selesai maghrib baru ke masjid. Nah aku tuh mikir kayak ini kayaknya kakak-kakak ini udah pada datang gitu, karena kemarin tuh dia bilangnya sore datangnya, pas ngajinya anak-anak yang sore gitu datangnya. Nah ya udah, akhirnya aku pengen maghribannya di masjid aja. Aku ajak lah Kak Haji, aku bilang kayak, Kak ayo kita ininya di masjid aja gitu, sholat maghribnya. Oke ayo, kata gitu. Kita nyamperin si Fajar dulu. Aku nyamperin Fajar, nyamperin si Hendra, aku nyamperin Yogi juga. Terus ya udah kita langsung ke masjid. Dan di situ tuh aku ngelihat ada udah rame itu kan, ibu-ibu sama bapak-bapak sama abang-abang semuanya pada rame karena menyambut kakak KKN ini. Lumayan banyak tahu, ada 12 apa 15 kakak KKN yang datang pakai almetnya mereka warna kuning waktu itu. Terus wah udah datang itu. Kak Haji kan biasa aja sih, dia mah nggak pernah excited apa gitu, maksudnya kayak oh iya ya kayak gitu doang sih, dia nggak pernah yang kayak gimana. Nah terus pas sudah mau azan tuh ya, udah azan maghrib, aku langsung ngajak dia ke, kakak ayo kita wudhu gitu kan. Aku wudhu lah tuh kan di tempat wudhunya cowok kan, biasa ya tempat wudhu cowok. Nah di situ aku ternyata wudhu bareng sama kakak KKN. Ini beda ya, kakak KKN-nya sama yang aku pernah ceritain. Ini beda, ini kakak KKN yang pertama kali datang ke kampung aku gitu. Ini beda ceritanya. Nah terus si kakak KKN ini tuh tiba-tiba tuh negor kita berdua, aku Aji lagi wudhu, negor kayak, halo siapa namanya, katanya gitu kan. Halo bang, nama aku Ade gitu. Terus nama aku Aji, kata dia gitu. Udah tuh kan, salam kenal ya gitu. Nah mereka tuh berdua juga, salam kenal bang gitu. Oh iya udah azan ya, udah bang, ayo yuk kita sholat yuk gitu. Nah terus kataku, oh ini yang kakak KKN ganteng sih. Abang-abang gitu, abang-abang kayak umur 20, umur 18-19an gitu, 19 kayaknya deh, 19-20an, nggak tahu bodo amat. Pokoknya ya abang-abang lah, tua beberapa tahun dari kita aja waktu itu. Nah terus kalau kita kan masih 14 tahun, 15 tahun, masih gemoy gitu, masih gemes-gemes, dede gemes gitu. Terus pas maghrib kita sholat, dan di belakang itu ternyata di saf perempuan udah banyak juga kakak-kakak yang perempuannya juga ikutan sholat. Nah terus mereka tuh pada sholatnya itu barisan pertama semua, jadi kelihatan tuh almetnya warna kuning semua kan. Terus akhirnya selesai sholat maghrib, dikenalin lah tuh kan sama petugas itu masjid. Jadi mereka dikenalin, dan itu tuh kumpulan semua warga yang ada di sana. Jadi warga-warga desa aku yang nggak seberapa itu, maksudnya banyak lah, beberapa kepala keluarga lah, mereka pada ngumpul. Terus mereka kenalan dengan KKN ini, dan mereka ternyata mau ada program kerja lah gitu dari kampusnya, dan itu ternyata kurang lebih 1 bulan lamanya di
kampung aku gitu. Nah, nggak tahu sih programnya seperti apa gitu, karena kan aku juga dulu ya biasa-biasa aja gitu. Maksudnya aku juga nggak ngerti gitu. Nah, terus mereka kenalan tuh satu-satu. Halo, perkenalkan nama saya, kayak gitu. Pokoknya mereka tuh kenal. Nanti aja ya aku sebutin nama-namanya masing-masing. Dan ini ada hubungannya juga. Kak Aji itu tuh ternyata merhatiin aku. Merhatiin itu maksudnya kayak dia kayaknya cemburu gitu kalau misalkan aku terlalu humble ke orang baru gitu. Apalagi si abang-abang tadi tuh kan ngajak kenalan aku nih. Aku kan langsung kayak halo bang gitu. Nama aku Ade kayak gitu. Nah dia tuh nggak suka aku terlalu humble kayak gitu sama orang yang baru. Jadi tuh pas itu dia diem aja, tahu, dia diem aja. Terus sampailah pada akhirnya yang kenalan sama kita di toilet itu tuh dia kayak kenalan, terus kata dia tadi udah kenalan sama adek yang di ujung itu tuh, namanya Ade katanya, yang ganteng itu, kata gitu. Nunjuk ke aku. Terus kan Kak Aji di samping aku kan. Terus Kak Aji tuh udah mukanya udah bete banget gitu, udah kayak apaan banget sih nih orang kayak gitu kan. Halo Ade gitu. Nanti kita kenalan lagi ya yang lain ya kayak gitu. Jadi si abang itu tuh pengen kenalan juga sama yang lain. Terus kata Fajar, "Emang lu kenalan sama mereka tadi?" Tadi kebetulan di toilet tadi ketemu pas wudhu itu. Aku sama Kak Aji sih itu. Oh, udah tuh kan. Mulai dari situ tuh mulai terjadi peperangan dingin antara aku dengan Kak Aji. Dia tiba-tiba tuh kayak geser-geser duduknya. Geser duduk. Terus gak lama kemudian karena dia bergeser-geser, kan dia sendiri yang geser-geser ya. Ternyata diisi lah sama kakak KKN duduknya. Jadi aku kepisah sama si abang-abang ini nih. Abang KKN yang tadi kenal sama aku tiba-tiba duduk di samping aku. Nah Kak Aji makin makin kesel. Lagian dia sendiri kok yang bikin ulah, bukan aku kan. Menurut kalian siapa yang salah coba? Kan dia yang misahin diri, bukan aku. Nah terus udah tuh kan dia aku kan diajak ngobrol lah sama si abang KKN ini. Kata dia sekolah di mana, adek sekolah kelas berapa, kayak gitu-gitu kan. Ya udah aku jawab dong seininya aku bukannya caper ya, aku bukannya kayak gimana. Maksud aku tuh kayak kalau orang itu baik sama aku, ya aku jawabnya dengan baik gitu kan. Kalian tahu gak sih, pas lagi asik-asik ngobrol kayak gitu, Kak Aji pulang sendiri. Aku jahat gak sih guys? Bukannya apa-apa, aku nggak tahu dia ternyata udah keluar dari masjid. Dia udah keluar dan dia udah ngambil motornya dia. Karena kan tadi dia bawa motor kan ke masjid. Jadi dia bawa motor, dia langsung tancap gas pulang tanpa bilang sama aku. Dan di situ tuh aku serba salah. Ini orang baru, karena kan dia mau kenalan sama aku kan. Jadinya ya udah aku ngobrol lah sama dia tuh sampai lupa kalau Kak Aji ternyata udah pulang. Keesokan harinya